Bab 12 Sistem Biaya Taksiran. Definisi biaya taksiran. Biaya taksiran atau estimated cost merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Dalam sistem biaya taksiran, dasar yang dipakai dalam penentuan norma fisik terbatas pada pengalaman produksi masa yang lalu. Berikutnya, tujuan penggunaan sistem biaya taksiran. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran adalah yang pertama untuk jembatan menuju sistem biaya standar, yang kedua untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar, yang ketiga untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan, yang keempat untuk mengurangi biaya akuntansi. Berikut kita masuk pada penentuan biaya taksiran. Biaya taksiran biasanya dipecah menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama biaya bahan baku, kedua biaya tenaga kerja, ketiga biaya overhead pabrik. Dalam penentuan taksiran biaya bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu, perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan taksiran harganya masing-masing. Dalam penentuan taksiran biaya tenaga kerja, harus lebih dahulu diketahui semua jenis kegiatan untuk mengolah produk, karena jam tenaga kerja dipengaruhi oleh kecakapan tiap-tiap karyawan dan jenis pekerjaannya. Taksiran biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Berikut kita masuk pada prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dalam sistem biaya taksiran, rekening barang dalam proses debit dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi dan dikredit sebesar hasil kali jumlah produk selesai dan produk dalam proses dengan biaya taksiran per satuan. Karena harga pokok produk jadi yang masuk gudang dihargai dengan biaya taksiran, maka pada saat dijual dengan biaya taksiran per satuan. Prosedur pencatatan biaya bahan baku. Jika metode mutasi persediaan dipakai, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal persediaan bahan baku pada utang dagang. Atas dasar bukti permintaan barang, dicatat pemakaian bahan baku dalam kartu persediaan. Jurnal pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produk yang terjual dengan biaya taksiran per satuan produk. Jurnal pencatatan harga pokok produk yang dijual adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Yang berikut pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam sistem biaya taksiran, biaya overhead pabrik dicatat dengan menggunakan salah satu metode. Metode yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang, pada akumulasi depresiasi aktiva tetap, pada kas. Yang berikutnya, prosedur pencatatan harga pokok yang dijual. Harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produk yang terjual dengan biaya taksiran persatuan produk. Jurnal pencatatan harga pokok produk yang dijual adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan pada persediaan produk. Proses akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jika proses produksi melalui lebih dari satu departemen produksi, maka perlu digunakan rekening transfer untuk mencatat harga pokok taksiran produk selesai dari departemen pertama atau departemen lain sebelum departemen produksi terakhir. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk tiap-tiap departemen produksi harus ditentukan biaya taksiran persatuan produk. Yang kedua, untuk tiap-tiap departemen produksi dibentuk satu rekening barang dalam proses. Yang berikut perlakuan terhadap selisih.
Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Yang kedua, dibagi secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan. Yang ketiga, dibagi secara adil ke rekening-rekening persediaan barang dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Yang keempat, membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih, sehingga rekening ini berfungsi sebagai different account.